Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Andis Irianto. Aku di sini akan ngebahas mengenai jurusan yang paling diminati di Indonesia tahun 2022. Nah, jurusan yang pertama adalah kedokteran dengan program studi kedokteran terbaik di Indonesia yaitu Unair, UI, UGM, dan Unpad. Dari tahun ke tahun, jurusan ini selalu menjadi primadona dengan ribuan pelamar di berbagai universitas negeri. Selain itu, beberapa kampus swasta terkemuka juga menawarkan jurusan kedokteran dengan kualitas yang bagus. Di sini, Pinters akan mempelajari anatomi tubuh manusia dan cara kerjanya, fisiologi, biokimia, dan histologi. Persyaratan untuk masuk di fakultas kedokteran adalah memiliki minat dan pemahaman yang baik dalam bidang biologi, fisika, kimia, dan matematika. Peluang karir jurusan ini adalah sebagai dokter di rumah sakit atau membuka praktek bekerja di perusahaan kesehatan, tenaga pengajar, dan lain-lain. Kemudian jurusan yang paling diminati adalah administrasi bisnis yang terdapat di UI, Unsud, dan UNEJ yang difavoriti. Jurusan administrasi bisnis semakin banyak diminati di tengah perkembangan bisnis era digital. Jurusan ini memiliki tanggung jawab di lingkungan kantor dan menggunakan fakta dan angka untuk membuat keputusan. Cakupan yang dikerjakan seorang lulusan administrasi bisnis diantaranya pemasaran, keuangan, penjualan, dan manajemen. Tak hanya itu, lulusan ini juga mempelajari banyak sumber daya manusia, kepemimpinan organisasi, hubungan masyarakat, dan hukum bisnis. Di Indonesia, staf administrasi bisnis bisa digaji mulai 3-5 juta rupiah. Gaji tersebut akan meningkat sesuai dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki. Sementara menurut data dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS, seorang pegawai di bidang bisnis berpengalaman bisa mendapat gaji tahunan rata-rata sekitar 1 miliar rupiah atau sekitar 80 juta per bulan. Kemudian jurusan akuntansi, yang dimana program studi akuntansi favorit ada di Unair, UGM, Undip, Universitas Brawijaya, UI, UNS, dan Unpad. Jika kamu suka matematika, memiliki karir di bidang akuntansi, bisa dicoba. Jurusan ini banyak diminati karena dibutuhkan hampir di semua perusahaan. Lulusan akuntansi akan bertanggung jawab untuk melacak pendapatan dan pengeluaran, menyiapkan laporan, dan tetap di atas kewajiban pajak. Selain itu, beberapa akuntan juga mengurus penggajian. Seorang akuntan di Indonesia rata-rata digaji mulai dari 4-8 juta rupiah per bulan tergantung pengalaman dan lulusan terakhir yang ditempuh. Sementara di luar negeri, pekerjaan di kantor sektor keuangan memiliki besaran gaji tahunan rata-rata sekitar 80 juta per bulan. Biasanya hal ini didapatkan oleh akuntan yang memiliki publik bersertifikat. Kemudian ada jurusan psikologi, yang PTN favoritnya yaitu Unpad, UI, UGM, UIN Jakarta, dan Unair. Di dunia modern, jurusan psikologi juga banyak diminati. Jurusan ini membantu kamu memahami lebih banyak tentang pikiran dan perilaku. Pengetahuan ini akan memiliki aplikasi yang berguna di berbagai bidang. Seorang psikolog di Indonesia bisa digaji hingga 5-15 juta per bulan, tergantung keahlian, spesialisasi, atau pengalamannya. Sedangkan di luar negeri, sarjana psikologi bisa memperoleh gaji hingga ratusan juta setiap tahunnya. Kemudian ilmu komunikasi dengan PTN favoritnya yaitu UI, UGM, Unpad, UPI, dan UIN Sunan Gunung Jati. Buat kamu yang memiliki keterampilan berbicara dan menulis yang kuat dapat masuk ke jurusan komunikasi, patut dicoba. Kemampuan ini banyak dibutuhkan di berbagai perusahaan saat ini, mulai dari startup, e-commerce, dan media. Untuk gaji lulusan komunikasi, di Indonesia rata-rata 3-6 juta per bulan, sedangkan di Amerika jurusan komunikasi bisa memperoleh gaji mencapai 770 juta per setiap tahunnya. Kemudian adalah jurusan ilmu komputer, dengan PTN favoritnya ITB, UI, ITS, dan UB. Pada era serba digital, jurusan ilmu komputer menjadi salah satu jurusan perguruan tinggi paling populer di bidang teknologi untuk tahun 2021. Jurusan ini banyak diminati karena peluang kerja di masa depan yang akan terus terbuka, dari perusahaan hingga organisasi nirlaba. Di luar negeri, lulusan ilmu komputer bisa digaji mencapai puluhan juta rupiah. Sementara di Indonesia, lulusan ilmu komputer dengan pengalaman tinggi juga bisa digaji hingga puluhan juta rupiah.
Kemudian yaitu jurusan Ekonomi Bisnis yang terdapat di PTN favorit UNS, Unpad, UI, UGM, Undip, UB, Unair, dan ITB. Kuliah di jurusan ini tidak hanya memberi banyak pengetahuan tentang ekonomi dan keuangan secara umum, tetapi juga mempertajam keterampilan analisis data dan keterampilan yang berguna. Lulusan ekonomi bisnis bisa sangat dibutuhkan dari masa ke masa, karena itu banyak perusahaan yang berani memberi gaji hingga puluhan juta. Di Indonesia, rata-rata gaji lulusan ekonomi berkisar antara 3-6 juta rupiah. Hal itu bisa meningkat tergantung keahlian dan pengalaman. Kemudian yaitu jurusan teknik perminyakan dan pertambangan yang ada di PTN favorit yaitu ITB dan UPN Yogyakarta. Teknik perminyakan bisa menjadi salah satu jurusan yang paling jarang diketahui namun bermanfaat bagi generasi mendatang. Jurusan ini banyak diminati karena gaji yang fantastis. Terlebih dengan adanya kondisi pasar perminyakan sangat kompetitif, imbalan finansial atau gaji untuk fresh graduate, jurusan ini di Indonesia bisa mencapai 5 juta rupiah, bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah untuk pengalaman yang tinggi. Kemudian yaitu jurusan teknik mesin dengan PTN favorit ITB, UGM, UI, ITS, dan UNS. Kemajuan teknologi juga berpengaruh dengan jurusan kuliah teknik mesin. Hal ini dikarenakan bidang teknik mesin menjadi salah satu bidang yang paling dibutuhkan di masa depan. Di banyak perusahaan Indonesia, lulusan teknik mesin pemula rata-rata digaji 3-6 juta rupiah, sedangkan dengan keterampilan ahli bisa digaji hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Kemudian yaitu jurusan teknik sipil dengan PTN favoritnya yaitu ITB, UGM, ITS, UI, Undip, IPB, UNS, Andalas, UB, dan Unsri. Masih dari jurusan kuliah teknik, jurusan ini juga menjadi salah satu jurusan yang paling diminati dan dicari para calon mahasiswa. Lulusan teknik sipil biasanya bekerja di bidang pembangunan jalan raya, bandara, saluran pembuangan, dan berbagai bangunan dan struktur publik lainnya. Untuk lulusan teknik sipil fresh graduate bisa digaji antara 5-7 juta rupiah, bahkan untuk keterampilan berpengalaman bisa digaji puluhan hingga ratusan juta rupiah. Kemudian yaitu desain game, yang ada di PTN favorit ataupun Politeknik ITB, ITS, PENS, dan UM. Perkembangan teknologi juga memunculkan profesi serta dunia baru yaitu game online. Di balik pembuatan game ternyata ada jurusan kuliah desain game. Desain game adalah jurusan yang terbilang baru dan semakin populer karena permintaan industri terus meningkat. Lulusan desain game di Indonesia bisa digaji mulai dari 6-8 juta rupiah. Kemudian yaitu teknologi informasi atau teknik informatika dengan PTN favorit ITB, ITS, UIN Yogyakarta, UNES, UNP, dan Unhas. Ketika dunia menjadi lebih bergantung pada teknologi, memiliki jurusan teknologi informasi adalah sesuatu hal yang sangat menguntungkan. Lulusan teknologi informasi dapat membuka pintu bagi banyak pekerjaan seperti di bidang pemrograman, keamanan cyber, dan pengembangan perangkat lunak. Secara rata-rata lulusan jurusan ini bisa memiliki gaji awal sekitar 6 juta rupiah per bulan. Kemudian yaitu jurusan fisika dengan PTN favorit ITB, UGM, ITS, UI, Undip, IPB, UNS, Unpad, UB, UNES, Unair, dan Universitas Jember. Beralih dari teknologi, fisika menjadi salah satu jurusan yang paling diminati karena dapat membuka banyak pintu bagi lulusannya. Bahkan dapat menyebabkan seseorang melanjutkan pendidikan dan bekerja di fasilitas penelitian. Lulusan fisika biasanya dapat menemukan pekerjaan sebagai insinyur di berbagai sektor atau dalam peran potensial bekerja di bidang akademis dan penelitian. Di Indonesia, gaji lulusan fisika ditentukan sesuai bidang, mulai dari 4 juta hingga 33 juta rupiah per bulannya. Kemudian yaitu jurusan kimia dengan PTN favorit ITB, UGM, ITS, UI, Undip, IPB, UNS, UNY, Unair, Unsri, Unhas, UPI, UNJ, dan UNESA. Tak hanya jurusan fisika, jenjang karir lulusan kimia juga terbuka lebar di berbagai perusahaan. Bahkan gajinya akan membuat banyak orang tergiur. Sebagai salah satu jenis ilmu yang paling populer di bidang sains, lulusan kimia dibutuhkan di berbagai sektor dengan gaji tertinggi di Indonesia mencapai puluhan juta rupiah. Kemudian yaitu jurusan jurnalis, yang terdapat di PTN favorit Unpad, UI, Undip, Unair, Universitas Bengkulu, Universitas Halu Oleo, dan Politeknik Negeri Jakarta.
Pekerjaan seorang jurnalis semakin banyak diminati oleh anak muda. Lulusan jurnalis banyak dibutuhkan di media cetak, digital, radio atau televisi, atau perusahaan bidang media lainnya. Pekerjaan ini juga memiliki pilihan karir yang banyak seperti penulis, konten, editor, situs web, produser video, konten kreator, manajer media sosial, dan seterusnya. Di Indonesia, lulusan jurnalis rata-rata digaji mulai dari 5 juta hingga puluhan juta rupiah. Sementara di luar negeri, gaji rata-rata untuk orang-orang dengan gelar jurnalisme mencapai 60 juta per bulan. Dan jurusan terakhir yang paling diminati yaitu pekerjaan sosial, yaitu yang ada di PTN favorit seperti UI, Unpad, USU, dan Universitas Bengkulu. Salah satu jurusan paling unik dan menarik adalah jurusan pekerjaan sosial. Di Indonesia, jurusan ini kurang populer, namun di luar negeri jurusan ini paling banyak diminati. Lulusan ini memiliki kemampuan bisa belajar bekerja dengan anak-anak atau orang dewasa di lingkungan komunitas atau fasilitas perumahan. Biasanya lulusan ini juga tergantung dalam komunitas atau yayasan sosial. Gaji rata-rata untuk lulusan kuliah pekerjaan sosial di Indonesia adalah 2,6 juta hingga 14 juta per bulannya. Sedangkan di Amerika, menurut Pusat Pendidikan dan Tenaga Kerja Amerika, lulusan pekerjaan sosial bisa digaji hingga 500 juta rupiah per tahunnya, atau sekitar 41 juta rupiah per bulannya. Jurusan apapun itu harus tetap diminati, harus tetap dijalani, dan harus dilakukan dengan baik, karena semua pekerjaan pasti memiliki prospek kerjanya masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.